Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya. Dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi saya, yaitu contoh SKB terkait dengan UMKM di Indonesia. Apakah layak atau tidak dikatakan sebagai bisnis. Nah, di sini saya mengambil contoh bisnis fotokopi Mega Mandiri. Adapun analisis yang saya gunakan, yang pertama itu aspek hukum, aspek pemasaran, aspek teknisi, dan aspek keuangan. Nah, saya akan menjelaskan semua aspek yang sudah saya katakan tadi. Nah, dalam dunia bisnis di masa sekarang ini akan dapat dirasakan bahwa semakin bergerak ke arah perkembangan dan kemajuan yang pesat. Batas ruang, gerak, dan waktu. Di lain pihak, gelombang globalisasi semakin tak terbendung, sehingga menyebabkan manusia berlomba-lomba untuk bersaing di berbagai macam bidang, terutama dalam dunia bisnis. Paduan dari kedua hal tersebut adalah adanya usaha-usaha manusia untuk bersaing dan saling mempengaruhi dalam berbagai bidang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan globalisasi. Oleh karena itu, manusia berusaha dan terus mencoba untuk menciptakan sesuatu yang mampu menguasai dunia bisnis. Berdasarkan paduan tersebut, maka manusia berusaha untuk menerapkan dan mengimplementasikan persaingan tersebut dalam suatu bentuk usaha, baik secara individu maupun secara kelompok. Bentuk usaha tersebut disesuaikan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan kemajuan teknologi. Salah satu bentuk usaha tersebut adalah dengan mendirikan perusahaan atau bisnis, yang dapat diartikan sebagai sebuah organisasi yang memproses perubahan keahlian dan sumber daya ekonomi menjadi barang atau jasa yang diperuntukkan bagi pemuasan kebutuhan para pembeli, serta diharapkan akan memberikan laba kepada pemiliknya. Nah, adapun analisis yang pertama itu analisis aspek hukum. Analisis aspek hukum di sini ada dua jenis. Yang pertama itu jenis badan hukum usaha. Nah, usaha fotokopi ini merupakan usaha kecil, bisa juga dikatakan dalam bentuk perusahaan perseorangan. Untuk mendirikan usaha fotokopi ini tidak memerlukan persyaratan khusus sebagaimana bentuk badan hukum lainnya. Pendirian usaha fotokopi ini tidak memerlukan modal besar, pendiriannya mudah dan tidak diperlukan organisasi besar, tetapi cukup dengan organisasi dan manajemen yang sederhana. Yang kedua itu jenis usaha fotokopi Mega Mandiri. Nah, yang pertama itu jenis usahanya tanda daftar perusahaan atau biasa disingkat TDP. Yang kedua itu nomor pokok wajib pajak. Yang ketiga surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang keempat itu izin domisili. Yang kelima izin gangguan. Dan yang terakhir atau yang keenam itu adalah izin mendirikan bangunan. Adapun aspek pemasaran, yaitu salah satu aspek rencana bisnis yang perlu dikaji
kelayakannya adalah aspek pasar dan pemasaran. Jika pasar yang akan dituju tidak jelas, prospek bisnis ke depan pun tidak jelas, maka resiko kegagalan bisnis menjadi besar. Oleh karena itu, sebelum menggarap bisnis, hendaknya dilakukan terlebih dahulu bisnis analisis terhadap pasar potensial yang akan dimasuki dan yang akan dimasuki oleh produk yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Setelah ditemukan pasar potensial dan masih terbukanya peluang mengembangkan bisnis tersebut, maka dapat dilakukan analisis sebagai aspek bisnis yang lainnya. Adapun peluang pasar. Peluang pasar fotokopi, penjilitan, print, ketik, dan analitik merupakan aktivitas yang dekat dengan mahasiswa dan memang dibutuhkan mahasiswa untuk menunjang kegiatan perkuliahannya, sehingga kebutuhan mahasiswa akan usaha ini cukup tinggi. Adapun proyeksi dan permintaan pasar. Yang ketiga itu persaingan pasar, yang keempat market share, dan yang kelima variasi jasa dan harga. Yang keenam itu promosi pasar, yang ketujuh itu saluran distribusi, dan yang kedelapan itu segmentasi target dan posisi pasar. Adapun aspek teknisi dan teknologi. Yang pertama itu teknologi yang digunakan. Peralatan-peralatan yang digunakan oleh fotokopi Mega Mandiri terdiri dari berbagai spesifikasi antara lain. Yang pertama itu mesin fotokopi ada 3 buah dan mesin jilid ada 1 buah, mesin fotokopi, mesin potong kertas itu 1 buah, mesin laminating 1 buah, mesin press mikat 1 buah, komputer 1 buah, printer 1 buah, dan scan 1 buah. Sedangkan berbagai macam bahan yang digunakan adalah kertas putih yang berukuran ketebalan dan berat, kertas buram, kertas warna soft cover dan hard cover, kertas transparan, tinta hitam dan tinta warna, lakban dan spiral. Yang kedua itu pengadaan bahan baku atau mental. Melakukan pengadaan bahan baku untuk fotokopi yang berasal dari bahan-bahan yang berkualitas dan terjamin kebersihannya. Bahan baku diambil langsung dari pemasok yang sudah berpengalaman dan mempunyai stok yang besar, sehingga terhindar dari kelangkaan bahan dan bisa memenuhi keseluruhan kebutuhan bahan baku. Yang ketiga itu penjadwalan. Menentukan penjadwalan berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem full day. Untuk pelayanan toko maka toko itu dibuka dari jam 8 hingga jam 10 untuk pelayanan ordernya. Kami juga siap melayani 24 jam. Adapun manajemen persediaan. Fotokopi kami mempunyai persediaan yang telah diatur seefektif dan seefisien mungkin, sehingga dapat terpenuhi jika dibutuhkan sewaktu-waktu dan menghindari kenaikan harga bahan baku yang nantinya akan merugikan usaha tersebut. Misalnya, fotokopi kami mempunyai persediaan bahan baku yang mencukupi kebutuhan 1 bulan, yaitu kertas putih kurang lebih sebanyak 50 sehingga
70 rim dan tinta hitam kira-kira sebanyak 8 suntikan. Nah, dengan demikian dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu fotokopi kami mendapatkan order yang lebih banyak dan biasanya menghindari kekurangan bahan baku atau kehabisan stok. Nah, yang kelima itu kebutuhan tenaga kerja. Fotokopi kami membutuhkan para tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan mampu memberikan kelayanan yang memuaskan konsumen. Untuk sementara ini, total karyawan yang dimiliki oleh fotokopi kami adalah 4 orang karyawan. Nah, adapun aspek keuangan. Studi aspek keuangan bertujuan untuk mengetahui perkiraan pendanaan dan aliran kas proyek usaha, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya rencana usaha yang dimaksud dan manfaat yang diharapkan dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan. Oleh karena itu, fotokopi kami merupakan usaha kecil, maka aspek keuangannya pun dibuat secara sederhana dengan jumlah dana yang tidak terlalu besar. Selain itu, juga dapat disusun laporan perubahan kas untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode tertentu, serta mampu memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber kas tersebut dan penggunaannya. Berikut ini ada lampiran tabel yang digunakan oleh fotokopi kami. Tabelnya itu ada di dalam tugas. Dan adapun selanjutnya tabelnya itu ada di dalam tugas. Itulah materi yang saya bawakan dan bisnis yang saya ambil itu fotokopi Mega Mandiri. Itulah itu yang bisa saya jelaskan tentang materi yang saya bawakan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.